Saya Muhammad Khalid Mustafa dari SDN Batang Kerajaan Kecamatan Gede. Saya Inga Eriza Junia Vitasari dari SMP Negeri 1 Gede. Dan saya Sri Wilujen dari SMP Negeri 1 Gede. Kami CGP Angkatan 9 kelas 327B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan aktivitas supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching. Untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mustafa? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan aktivitas supervisi coaching ya Pak Taufan ya. Bagaimana berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini? Sudah siapkah? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap. Apa yang penjaringan sudah siapkan? Jadi saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, kemudian hadir sepenuhnya, dan harapan saya nanti bisa menyampaikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka kepada diskusi. Oke. Nah, hari ini Pak, dalam aktivitas supervisi kita, tentu saja saya akan melakukan aktivitas penilaian terhadap Bapak. Oke. Nah, pada kegiatan penilaian ini saya sudah menyusun sebuah rubrik Pak, di mana yang akan saya nilai adalah yang pertama tentu saja bagaimana kemampuan presence penjenengan. Jadi seperti apa presence penjenengan dalam melakukan aktivitas coaching itu tadi nanti ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemampuan Pak Mustafa dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap coachee sehingga mampu menggali potensi coachee untuk menemukan solusi gitu ya Pak. Dan satu lagi yaitu kemampuan Pak Tova untuk membangun kemitraan antara penjaringan sebagai coach dengan coachee penjaringan nantinya. Itu adalah penilaian-penilaian yang akan saya sampaikan. Dan satu hal lagi Pak, poin yang juga tidak kalah pentingnya untuk bisa menggali potensi penjaringan nanti kan akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tentunya pasti berbobot ya Pak Tova. Jadi itu adalah keseluruhan rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan kepada penjaringan dalam supervisi coaching kita hari ini. Nah, dari kegiatan coaching yang nantinya akan Pak Tova lakukan, di situ apa kompetensi dari Bapak yang ingin Bapak kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan ini pertama yaitu present, kemudian yang kedua yaitu kemitraan. Presence dan kemitraan ya Pak. Dari kedua poin dari coachingnya ada kemitraan, ada presence. Yang mana yang lebih penjaringan tekankan untuk nantinya bisa saya lebih fokus amati? Jadi sebetulnya gini, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebetulnya ingin saya kembangkan semua. Akan tetapi di sini ada yang dominan, yang menurut saya kurang, yaitu di kompetensi present. Kompetensi presence. Menurut penjenengan, kompetensi presence ini saat ini posisi penjenengan itu penilaian penjenengan terhadap diri penjenengan sendiri terhadap kompetensi presence yang sudah penjenengan miliki itu seperti apa? Jadi yang saya miliki ini kalau dikategorikan dalam angka ini masih dalam di bawah kakaknya Bu ya. Di bawah Kemungkinan ya ada 6 lah. Jadi saya ingin meningkatkan lebih baik lagi sehingga karena menurut saya ini urutan karena dari kehadiran penuh kemudian bisa menjalin relasi atau kemitraan, kemudian bisa menimbulkan menggali potensi dari si coach ini, baru nanti poin tertinggi di pertanyaan berbobot. Ini kan oleh karena itu saya ingin meningkatkannya di riset seperti itu.
ini fokus kita pada presence ya Pak Taufan Iya. ya. Oke, nah berikutnya adalah apa yang menjadi harapan panjenengan dari aktivitas observasi yang akan kita lakukan kali ini? Jadi ya, harapan saya dari aktivitas ini saya dapat meningkatkan apa yang menjadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ini. Meningkat. Jadi ingin saya tingkatkan di poin tersebut. Di poin presence seperti yang jenengan sampaikan tadi. Oke. Baiklah, kalau begitu Pak Mustafa, mungkin cukup sekian dulu untuk bincang-bincang kita di awal. Selanjutnya penjenengan bisa memulai untuk melakukan coaching dengan coach yang sudah penjenengan buat janji kemarin ya Pak Taufan ya. Jadi semoga apa yang penjenengan lakukan coaching hari ini dengan coaching bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Amin, Pak amin, Taufan. amin. Monggo silakan Pak Mustafa. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Iya, Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Kalau boleh tahu ada keperluan apa panjenengan hadir di sini tadi? Kemarin kan saya sudah janjian ya Pak ya, Iya. sama Pak Taufan. Saya itu mau cerita Pak. Kemarin saya kan dari kelas 7A ya Pak, saya mengajar di kelas tersebut. Nah, tapi di sini saya melihat anak-anak itu ada sebagian yang kurang antusias begitu Pak. Jadi anaknya itu terkesan malas, terlihat ogah-ogahan gitu. Pada saat mengerjakan tugas itu dia juga apa ya Pak, kayak menyerahkan ke temannya gitu Pak. Dan dia jalan-jalan ke sana kemari gitu Pak. Jadi kan mengganggu temannya. Padahal di sini saya sudah berusaha untuk membuat modul ajar yang menarik, ya saya buat semenarik mungkin. Saya juga sudah membuat PPT gitu Pak, membuat tampilan video. Kemudian saya memberikan lembar kerja untuk dikerjakan satu kelompok. Dan untuk presentasinya itu saya meminta kelompok untuk membuat mind mapping Pak. Nah itu kan sudah banyak ya Pak ya tugasnya. Tapi kok ada anak ini yang terlihat ogah-ogahan begitu Pak. Jadi itu apa ya Pak, barangkali Pak Toko bisa membantu saya untuk masalah ini Pak. Jadi di sini mengenai tentang minat belajar murid panjenengan yang gimana? Iya, jadi kurang antusias begitu Pak. Ya, jadi ya tujuan dari diskusi kita kali ini, apa yang panjenengan harapkan dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan kita ini Pak, saya harapkan nanti saya bisa menemukan solusi Pak terhadap anak-anak yang tidak antusias tadi Pak, gitu Pak. Kemudian persiapan seperti apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini? Untuk itu saya sudah membuat modul ajar Pak, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya sudah membuat modul ajar, menyiapkan lembar kerja, begitu. Ya saya siapkan sebaik-baiknya Pak untuk pembelajaran hari itu, bahwa dengan harapan bahwa dengan metode yang berbeda mereka akan lebih tertarik. Ternyata masih ada anak itu yang masih tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya buat itu Pak, begitu. Dari persiapan yang sudah panjenengan lakukan, mulai dari membuat modul ajar, PPT, kemudian metode yang luar biasa, ini penyebab menurunnya anak-anak sehingga kurang berminat ini apa? Apa ya Pak ya? Coba saya ingat-ingat dulu ya Pak ya. Iya Pak, ini dari asesmen diagnostik saya ini sepertinya anak ini itu termasuk dalam gaya belajar kinestetik Pak, iya Pak. Anak ini termasuk dalam gaya belajar kinestetik Pak. Jadi sepertinya karena mereka ini aktif ya Pak, suka kesana kemari. Jadi sepertinya ini kurang cocok Pak metode yang saya gunakan ini dengan minat belajar mereka. Mereka kan sukanya itu yang moving gitu ya Pak ya.
sedangkan saya memberikan tugasnya itu secara kelompok untuk mengerjakan saja. Sepertinya kurang cocok itu, Pak. Dari metode yang panjenengan buat, tapi tentunya ada metode lain yang sudah panjenengan persiapkan untuk mengatasi dari anak-anak yang kebutuhan belajarnya kinestetik. Nah, ini metode seperti apa yang sudah panjenengan persiapkan untuk gaya belajar anak kinestetik ini? Nah, itu Pak. Sepertinya dalam kegiatan ini saya tidak mempertimbangkan anak yang kinestetik ini, Pak, sehingga terjadi masalah tersebut. Saya hanya memfokuskan pada anak-anak yang gaya belajarnya itu adalah yang lebih suka pada audio dan visual, ya. Sehingga jadi anak-anak yang kinestetik ini kurang terakomodir begitu, Pak. Jadi penting sekali itu ya untuk menggali minat belajar anak mulai dari audio, visual, kemudian dari kinestetik. Jadi dari metode ini kapan rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Baik, Pak. Sesuai dengan metode belajar anak yang kinestetik. Iya, karena saya tadi kurang memperhatikan pada anak yang kinestetik ini, Pak. Saya akan membuat modul ajar yang lebih bervariasi lagi, Pak. Saya akan membuat modul ajar yang lebih berdiferensiasi agar bisa mengakomodir anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini, Pak. Nah, pelaksanaannya insya Allah saya akan segera membuat, ya Pak. Saya akan segera membuat persiapannya. Saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi agar bisa mengakomodir anak-anak yang kinestetik tadi, agar dia bisa lebih fokus karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi segera Pak, segera saya akan membuat modul ajar yang lebih baik lagi, karena minggu depan ini saya masuk di kelasnya lagi, Kak. Nah, ini setelah tindak lanjut dari ini, dukungan seperti apa? Dukungan dari siapa yang panjenengan butuhkan untuk merealisasi atau mewujudkan tindakan yang sudah panjenengan lakukan, yang telah rencanakan? Ya, tentu saja saya membutuhkan bantuan, ya Pak. Saya akan membutuhkan bantuan dari teman-teman sejawat, Pak. Barangkali memiliki masalah yang sama dengan saya akan berdiskusi dengan beliau-beliau itu, mungkin ada solusi yang tepat gitu yang bisa saya terapkan juga untuk anak-anak tersebut. Jadi berbagi praktik baik lah Pak dengan dia, mereka dengan saya begitu. Dan saya juga akan membutuhkan bantuan dari BK untuk bisa memotivasi lagi anak-anak ini agar bisa lebih giat dalam kegiatan belajarnya itu. Nah, jika masih diperlukan lagi Pak, saya akan menghubungi orang tua mereka agar mereka bisa mendapatkan motivasi yang lebih baik lagi. Jika dari orang tua kan mereka akan lebih ini ya Pak ya, lebih bersemangat lagi begitu Pak. Baik. Dari sesi diskusi kita ini, apa yang sudah Bu Sri dapatkan? Solusi seperti apa yang sudah muncul di benak Bu Sri setelah melaksanakan diskusi ini? Iya, dari diskusi ini Pak, ya saya merasa lega ya Pak ya, karena saya bisa bercerita dengan Bapak tentang permasalahan saya dari anak-anak yang tidak antusias ini. Ternyata memang ada hal yang saya lupakan, yaitu mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Saya kurang jeli terhadap modul ajar yang saya buat, sehingga mereka itu menjadi tidak antusias dengan pelajaran saya. Nah, di situ saya akan berusaha untuk membuat modul ajar yang lebih baik lagi, yang berdiferensiasi itu tadi Pak. Kemudian saya akan membuat tugas yang
lebih menyenangkan buat mereka. Misalnya nanti apa ya Pak ya, mungkin dengan membuat poster-poster menggunakan Canva. Biasanya anak-anak yang kinestetik itu kan lebih suka seperti itu ya Pak. Insya Allah saya akan membuat seperti itu, dan saya juga merasa senang ya Pak. Saya merasa senang, saya merasa lega begitu saya bisa menemukan solusi itu tadi Pak. Saya bisa nanti saya berencana untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan guru BK, bahkan nanti jika diperlukan dengan orang tua juga. Gitu Pak, saya merasa lega Pak. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Baik, apa masih ada yang mau disampaikan Bu? Saya kira cukup Pak, saya sudah merasa lega sekali Pak. Kalau sudah selesai, cukup apa yang bisa disampaikan. Mungkin di akhir sesi ini mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan sukses sesuai dengan harapan. Insya Allah, amin. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak Bapak atas bimbingannya, dan mohon maaf juga saya sudah mengganggu waktunya Pak Bapak. Ya. Baik Bu Sri. Ya, terima kasih Pak. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Mustafa, tadi penjenengan sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak. Iya, sudah selesai. Bagaimana Pak Tova menilai diri sendiri atau menilai diri penjenengan sendiri dalam aktivitas coaching tadi? Alhamdulillah. Jadi penilaian saya terhadap diri saya sendiri dari aktivitas yang sudah saya lakukan tadi, ini kemarin yang saya katakan tadi dari 1 sampai 10 kan mengaku. Insya Allah ini tadi meningkat, ya. Akan tetapi saya masih merasa ragu. Dari yang saya tekankan tadi present itu, saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya. Akan tetapi pasti tidak terelakkan karena kita di sini berdekatan dengan satu jalan raya, kemudian yang sebelah itu ada burung-burung begitu ramai sekali dan sebagainya. Tapi saya yakin tadi saya memang mungkin meningkat jadi 7 atau 8. Jadi menurut saya karena saya sendiri kan berusaha sudah semaksimal mungkin bagi saya. Dari usaha penjenengan yang sudah maksimal ini, apa yang membuat penjenengan kok masih menilai saya masih berada pada skor 7 sampai 8 lah? Iya. Jadi alasan saya menilai 7 itu karena saya ada peningkatan bagi saya. Karena yang kemarin-kemarin saya melakukan itu masih kurang fokus. Ya, masih kurang fokus dari mulai lihat HP, lihat sekeliling, bahkan ada teman yang lewat dan sebagainya, saya memperhatikan. Nah, ini tadi agak berkurang, tapi saya tidak memungkiri karena manusia, karena konsentrasi saya juga tidak sesempurna yang saya harapkan, karena masih ada gangguan. Yang pertama dari suara-suara bising mulai dari azan dan sebagainya itu, tapi saya berusaha fokus dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ya, itu menurut refleksi penjenengan di Pak Taufan. Nah, di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada Bapak? Boleh Bu, monggo silakan. Dari aktivitas yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Puji, jenengan sangat luar biasa. Betul sekali, saya juga sependapat dengan penilaian penjenengan bahwa penjenengan sudah berusaha maksimal untuk presence, untuk mendengarkan Puji. Aktivitas penjenengan yang di luar aktivitas coaching pun saya sudah mengamatinya sangat minimal sekali Pak. Jadi penjenengan sudah berhasil mendengarkan keluh kesahnya Puji, penjenengan sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya dan menggali potensi-potensi dari Puji untuk menemukan solusi-solusi tersebut. Hasil dari coaching penjenengan juga sudah sesuai dengan alur tirta, hasilnya sudah sesuai dengan standar yang ingin kita rujuk, itu presence tadi Pak.
Jadi tadi kan ingin kita yang lebih fokus adalah pengamatan terhadap presence. Ternyata apa yang sudah penjenengan lakukan hari ini terhadap kucing, presence-nya sudah meningkat, sudah baik menurut saya sesuai dengan apa yang penjenengan rasakan. Bagaimana tanggapan penjenengan dari penilaian saya ini? Alhamdulillah sekali Bu, dan itu yang menjadi harapan saya. Memang saya berusaha untuk present, yaitu adil penuh, karena bagi saya seperti di awal tadi, present adalah kunci utama yang melahirkan atau memunculkan untuk sebagai kehadiran penuh, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada intinya nanti. Jadi alhamdulillah sekali kalau sekarang dari penilaian Bu Inge yang Bu Inge lakukan tadi, saya sudah sesuai alutsista, memang sesuai harapan saya, karena kunci utama adalah present. Betul sekali Pak. Penjenengan tadi dengan berpresence yang sudah maksimal, sudah mampu mendengarkan secara aktif curhatan dari kuci ya, permasalahan kuci, sehingga penjenengan sudah mampu untuk menyusun suatu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Tapi tadi ada satu permasalahan Pak, yang penjenengan masih ini karena di jalan raya Bu, suaranya kendaraan, masih ada suara burung-burung di sekitar. Apa sebetulnya harapan penjenengan ke depannya terhadap proses uji itu Pak? Proses uji maksud saya. Tentunya setiap orang pada saat mungkin di posisi saya sebagai kunci tentunya itu tak lain adalah yang pertama memang kompetensi kunci sendiri yaitu present, yang diharapkan yaitu hadir penuh sepenuhnya sehingga dapat mendengarkan secara keseluruhan apa yang disampaikan kunci, kemudian dapat menggali potensi-potensi yang disampaikan oleh kunci, dan serta menjadi mitra dengan kunci sehingga di akhir dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka, sehingga dari pertanyaan terbuka ini dapat menjadikan atau melahirkan solusi yang baik untuk uji. Iya, luar biasa sekali. Itu harapannya pendidikan ke depannya. Adakah atau gini, siapa yang dapat membantu penjenengan untuk bisa mewujudkan harapan-harapan penjenengan ini? Jadi gini, untuk mewujudkan harapan saya tentunya tak lain untuk menuju ke present. Ini kan harus adanya kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh ini lahir dari konsentrasi yang penuh juga. Nah, ini dibutuhkan Bu tempat yang tentunya satu ramai dari sepi dari jauh dari keramaian. Jauh dari keramaian, berarti lokasinya yang lebih private. Betul Bu. Jadi lokasi yang lebih private, ini tak lain yaitu pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah lagi. Karena tempat ini selaku pimpinan tertinggi di kepala sekolah juga. Jadi saya ingin mendapatkan tempat yang lebih private, lebih nyaman, lebih tenang sehingga seorang uji ini bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, dan sikut juga saya juga mendengarkan dengan penuh. Jadi present. Ini pertama yaitu dari kepala sekolah. Jadi ini yang ingin penjenengan ajak untuk berkolaborasi, berdiskusi, membicarakan tentang kehadiran present supaya bisa lebih mendukung itu Bapak Kepala Sekolah. Mendukung penjenengan. Dari ini tadi ketika sudah berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kapan penjenengan akan mengeksekusi rencana penjenengan ini? Jadi rencana yang sudah saya buat ini secepatnya Bu, karena hubungannya dengan waktu ya. Jadi mulai dari menghubungi kepala sekolah, koordinasi, kemudian menyampaikan ke teman,
bahwa ada tempat khusus, barangkali nanti teman sejawat bisa meminta bantuan atau memecahkan masalah, saling sharing di tempat yang lebih khusus lah, katakan lebih khusus. Ini segera nih. Baik Pak, ini dari pembicaraan kita, dari supervisi kita kali ini, dari diskusi kita yang sudah panjang tadi dari mulai pra sampai dengan di pasca observasi tadi, apa yang menjadi angan-angan Bapak, bayangan Bapak untuk bisa meningkatkan kompetensi performa penjenengan dalam aktivitas coaching tersebut? Jadi yang menjadi angan-angan saya, ini tentunya saya akan sama halnya dengan teman-teman lain. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman, kemudian bahwa proses uji ini bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya di masalah pribadi, akan tetapi khususnya di apa yang menjadi angan-angan pada pembelajaran dan sebagainya. Ini harapan saya untuk meningkatkan. Ini saya bisa mewujudkan tempat ini dulu. Mewujudkan tempat ini dulu sehingga ada wadahnya tersendiri untuk kegiatan uji. Jadi intinya hari ini penjenengan sudah menemukan suatu rencana ke depan tindak lanjut ya Pak, yaitu berupa tempat untuk uji, aktivitas uji. Begitu Pak, terima kasih. Ini adalah akhir supervisi kita tentang coaching yang sudah penjenengan lakukan ya. Mungkin kita bisa bertemu pada kesempatan supervisi lainnya ya Pak Mustafa, tentu saja dengan aktivitas yang berbeda. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Mustafa. Semoga apa yang hari ini kita lakukan, yang penjenengan lakukan, yang kita saling perbincangkan bisa memberi manfaat ke depannya untuk pembelajaran kita selanjutnya ya Pak. Terima kasih Pak Mustafa, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.